Dilaporkan bahwa Putri Jian yang tertukar, Jian Xiu, telah menemukan keluarganya. Putri Jian yang tumbuh di keluarga biasa akhirnya mendapatkan kembali identitasnya. Kembali ke sisi orang tuanya, sementara putri palsu yang mengambil alih sarang. Apakah akan tetap tinggal di keluarga Jian atau kembali ke keluarga biasa, masih belum diketahui. Fu Zong. Ini adalah data perusahaan kami, Fu Zong. Dia Jian Xiu, karena sudah kembali ke keluarga Jian, maka ini pasti. Adik kandung kita, Fu Xiaobei. Mari kita segera menjemput adik kandung kita. Jian Xiu pasti sudah memberitahukan kondisi keuangan keluarga kita, sekarang tergantung dia mau kembali atau tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tetap menyembunyikan identitas? Fu Xiaobei, aku sudah melewati hampir 20 tahun hidup sengsara di keluarga Fu untukmu. Dan kamu? Kamu menggunakan identitasku untuk menikmati kemewahan di keluarga Jian. Sekarang saatnya untuk bertukar kembali. Cepat pergi, bawa barang-barangmu dan kembali ke orang tua kandungmu. Xiaobei, ambil uang ini. Mungkin bisa membantu dalam keadaan darurat. Kamu bodoh, kenapa memberi uang kepada orang luar, Fu Xiaobei? Karena kamu bukan anak kami, tinggalkan keluarga Jian dan jangan mengganggu lagi. Ternyata hanya dengan menemukan anak kandung, mereka bisa dengan mudah membuangku. Aku akan pergi sekarang, dan tidak akan pernah kembali. Fu Xiaobei, 10 tahun pertukaran hidup. Sekarang giliranmu untuk kembali hidup miskin. Jika anak itu kembali, kita tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Lebih baik memberitahukan kondisi sebenarnya keluarga Fu kepadanya. Jangan buru-buru, kamu lupa Jian Xiu? Menurutku, sebaiknya kita belum memberitahukan bahwa keluarga Fu adalah orang terkaya di Beijing. Baiklah, mari kita lakukan seperti itu. Akhirnya akan bertemu dengan orang tua kandung. Datang. Halo, aku Xiaobei. Apakah ini keluarga Fu? Kamu Xiaobei? Adikku, aku Fu Mingxi. Anak angkat ayah dan ibu. Kenapa ada anak angkat lagi? Sepertinya keluarga ini cukup baik. Adik, cepat masuk. Xiaobei, Ibu. Cepat duduk, Xiaobei. Selamat datang di rumah. Terima kasih, Ayah. Kamu sudah lihat, kondisi keluarga kita seperti ini, jika kamu tidak tahan. Masih bisa kembali. Tenang, Ayah, aku bukan anak manja. Mulai sekarang, aku akan bekerja untuk menghidupi keluarga kita yang berempat. Berenam. Xiaobei, aku kakakmu, Fu Yandong, sekarang seorang pekerja biasa. Xiaobei, aku kakakmu, Fu Zhenan, seorang kurir, mulai sekarang. Apapun yang kamu ingin makan, bilang saja, aku akan membelikannya untukmu. Aku kakakmu yang ketiga. Sudah bertemu tadi. Oh ya, sekarang aku masih mencari pekerjaan. Jadi bisa dibilang pengangguran. Dengan 3 kakak yang akan melindungiku, aku sangat bahagia. Sudah, jangan berdiri saja, ayo makan. Xiaobei, kenapa kamu tidak makan? Apakah makanannya tidak cocok dengan seleramu? Tidak, Bu, masakan kakak ketiga sangat enak. Makanlah lebih banyak, ini sudah menjadi makanan terbaik kita selama beberapa hari ini. Memang biasanya tidak ada banyak hidangan seperti ini, jadi kamu harus makan lebih banyak. Terima kasih, Bu. Setiap hari ada 6 orang yang menunggu untuk makan. Saya harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang. Segera memperbaiki kondisi makan kita. Xiaobei, kondisi keluarga kita tidak sebaik keluarga Jian, kamu tidak akan meremehkan kami kan? Tampaknya seperti Jian Xiu. Suka meremehkan yang miskin dan menghormati yang kaya. Kakak ketiga, bisakah kamu melepas apron itu, terlihat sangat aneh. Oh, Saya tahu apa yang harus dilakukan kafe pelayan. Saya akan berjualan kopi. Saya pernah bekerja di kafe sebelumnya, keterampilan saya dalam membuat kopi sangat bagus. Ditambah lagi 3 kakak memakai pakaian pelayan. Pasti akan sangat populer. berpakaian seperti pelayan, apakah ini agak Adik perempuan pertama kali ini memulai bisnis, dan dia melakukannya untuk menghasilkan uang membantu keluarga. Lebih baik daripada DMD, rumah tidak melakukan APA ya. Lokasinya kita pilih di pusat perbelanjaan dekat dengan para pekerja kantoran. Pasti tidak akan sulit menjualnya. Maka saya dan rekan kerja saya akan menyebarkan berita dan datang untuk mendukung. Baik, Saya akan tetap mengantar pesanan makanan nanti, saya khusus mengantar kopi kita. baik. Kebetulan saya tidak punya pekerjaan, saya bisa membantu kamu dengan pekerjaan kecil. Sepakat. Makan, makan, makan. Han Zong, orang yang menyelamatkanmu sudah ditemukan.
Dia sekarang di mana? Ini Nona Jian pemasok dari keluarga Jian di kota selatan. Siapkan hadiah, besok kita akan mengunjungi keluarga Jian. Baik, Akhirnya saya menemukanmu. silakan duduk Han Zong. Han Zong, jika ada urusan saya, bisa datang ke perusahaanmu. Kenapa repot-repot datang sendiri? Paman, saya datang hari ini untuk Nona Jian. Xiao Yu, kamu kenal Han Zong? Nona Jian pernah menyelamatkan nyawa saya, hari ini saya datang untuk meminang Nona Jian. Han Zong ini terlihat sangat berwibawa. Ternyata kembali ke keluarga Jian adalah keputusan yang tepat. Xiao Yu, kapan kamu menyelamatkan Han Zong? Apakah di keluarga Fu? Ayah, ini semua kejadian lama, yang penting adalah Kakak Cucuan sudah menemukan saya. Saya selalu mengingat kebaikan Nona Jian yang menyelamatkan nyawa saya dan juga Nona Jian. Tahi lalat di bahu juga membuatku terkesan. Tahi lalat di bahu. Meski begitu, acara pertunangan ini, apakah terlalu terburu-buru? Ayah, tidak terburu-buru. Aku sangat bersedia. Mengapa Nona Jian memberikan kesan yang asing bagiku? Tidak seperti yang kuingat, tidak usah terburu-buru. Nona Jian, bisa saja menghabiskan waktu bersamaku dulu. Lagi pula jika Nona Jian tidak berminat. Bukankah aku memaksakan kehendak? Bagaimana bisa ini disebut memaksakan kehendak? Kakak Cucuan, aku sangat puas denganmu. Anak muda, habiskan waktu bersama dulu. Baru tunangan, setelah ada perasaan. Baik, aku pamit dulu. Ayah, mengapa kau tidak membiarkan kakak Cucuan menentukan waktu pertunangan? Urusan pernikahan harus hati-hati. Keluarga Han mereka adalah keluarga terkemuka di utara kota. Hati-hati apalagi, kau benar-benar sudah pikun. Manajer Han, aku sangat senang untukmu, menunggu selama bertahun-tahun. Akhirnya menemukan penyelamat, sabar sampai akhirnya berhasil. Jangan banyak bicara, nyetir saja. Tunggu. Kopi giling segar, coba semua, coba, ayo. Cepat lihat, ada pelayan kafe ganteng. Kopi giling segar. Kakak, jangan kaku, buat pose yang bagus. Adik, bagaimana kalau kau lepas bajumu, tunjukkan absmu pada para gadis. Lepas? Wah. Aku mau satu, aku juga mau. Jangan berdesakan, ayo, hati-hati. Tidak menyangka, 3 bersaudara Fu yang terkenal, tidak menjadi dokter ahli, malah jadi pelayan kafe di sini. Tuan, Anda mungkin salah orang. Kakakku bukan dokter ahli, mau pesan kopi. Mengapa aku merasa sangat familiar dengan gadis ini? Mau pesan kopi. Han Ershao, bagaimana bisa kau datang ke tempat seperti ini? Jangan bilang, kau hanya datang untuk minum kopi. Kamu juga jangan bilang, kau hanya datang untuk menjual kopi. Kakak, ini latte MU. Terima kasih Xiao Bei. Aku membuatkanmu americano. Aku hanya minum americano, terima kasih. Kakak, kau kenal tuan ini? Dia bilang. Kau adalah dokter ahli, apa maksudnya? Ah, tidak kenal, dia salah orang. Tidak kenal ya? Ingat-ingat, dia krediturku. Kakakku berhutang berapa? Aku akan membayarnya. Tunggu sebentar, aku ambil dulu. Wah, ini bukan si putri palsu keluarga Jian. Si miskin keluarga Fu Xiaobei ya. Kenapa malah jadi pembantu? Manusia itu harus tahu diri. Kamu jadi pembantu, memang cocok dari lahir. Kekayaan yang dicuri, cepat atau lambat harus dikembalikan. Putri palsu keluarga Jian, apakah yang menyelamatkanku dulu? Bukan Jian Xiu tapi dia. Kamu datang kemari buat apa? Cuma mau lihat kamu menderita. Semakin kamu menderita, semakin aku senang. Kamu pergi, sini tidak menyambutmu. Aduh kakak baikku. Beberapa hari lalu kita masih kakak beradik, sekarang kamu mengusirku. Adikmu sangat sedih. Kamu ngomong apa sih? Bukankah kamu yang sombong dan materialistis? Tahu dirimu anak keluarga Jian, langsung lupakan kebaikan keluarga Fu yang telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bahkan pamit pun tidak sebelum kembali ke keluarga Jian. Itu salah kalian sendiri. Oh iya. Apakah kamu yang ingin membuat anakmu hidup enak? Diam-diam menukar kita.
Paman, Kamu, Ayah, jangan marah, aku anak kandungmu. Nonjian, tolong pergi, kami masih harus berbisnis. Kakak Chushuan, kenapa kamu di sini? Cepat lihat mereka, mereka semua menggangguku. Menurutku, kamu yang mengganggu mereka. Terima kasih, lain kali datang lagi minum kopi. Kakak Chushuan, tunggu aku ikut kamu. aduh, menghitung uang sebegitu senangnya ya. Kak, aku tidak menyangka hari ini bisa dapat uang sebanyak ini. Ada 10.000, kalau setiap hari bisa dapat 10.000. Cepat sekali, kita bisa buka kafe kecil. Adik, apapun yang ingin kamu lakukan, kami akan selalu mendukungmu. Waktu itu saat menyelidiki Nonjian, apakah ada informasi yang terlewat? Tidak ada, memang Non Jian yang menyelamatkanmu. Coba selidiki adiknya Fuming 11, 2 jam lagi kasih aku semua datanya. Siap. Aduh, sayangku, siapa yang bikin kamu marah? Cepat kasih tahu Mama yang akan urus dia. Salah si Fu Xiaobei, hari ini aku cuma sedikit berselisih dengannya. Kakak Chushuan lihat. Dia langsung tidak peduli padaku, aduh. Jangan sedih, Mama kasihan, tetap anak Mama yang baik. Putih bersih, tidak seperti si Fu Xiaobei. Pundaknya ada tanda lahir besar. Aku selalu ingat jasa Nonjian yang menyelamatkanku. Dan juga, tanda lahir di pundaknya, aku juga ingat. Tanda lahir, seperti apa tanda lahirnya? Kasih lihat. Ini lihat. Apa ini? Apakah ini tanda lahir yang dikatakan kakak Chushuan? Tampaknya. Han sudah mengetahuinya. Cepat katakan. Adik Fu, Nona Fu adalah anak yang salah diambil keluarga Jian. Baru 2 hari ini, kembali ke keluarga Fu. Berarti Fu Xiaobei adalah penyelamatku. Maaf Han, ini belum saya ketahui. Terus cari. Ya, Maka saya harus melihat apakah ada tanda lahir di bahunya. Han, hari ini masih Americano. Ya, Kalau begitu tunggu di sana sebentar. Han, kopi Anda sudah siap. Tidak, kakak Chushuan tidak boleh tahu. Fu Xiaobei adalah penyelamatnya. Wah Xiaobei, Terima kasih Han. wah Xiaobei, tadi kamu hampir jatuh, membuatku kaget. Untung ada kakak Chushuan. Harus persis seperti tanda lahir ini, kalau tidak kamu tahu akibatnya. Ya, tenang saja. Fu Xiaobei, kamu sudah mengambil 20 tahun kemewahanku, sekarang jangan berpikir untuk merebut priaku. Posisi Nyonya Han harus menjadi milikku. benar-benar kamu, akhirnya menemukanmu. Kakak Chushuan jangan lihat, tanda lahir ini jelek. Ternyata benar Jian Siu yang menyelamatkanku, aku malah mencurigainya. Bagaimana dia bisa memiliki tanda lahir yang sama denganku? kenapa kamu di sini? Han, uang yang aku pinjam seharusnya sudah hampir lunas. Masih datang ke sini untuk apa? Saya hanya merasa kopi adikmu enak. Ingin minum lagi. Kak ketiga, kenapa kamu datang? Xiaobei, hari ini capek tidak? Tidak capek kak ketiga. Fu Ming 11 ini, dulu bersikap dingin padaku. Sekarang malah sangat baik pada Fu Xiaobei. Bukan sudah saya bilang, di sini tidak menyambutmu, masih berani datang. Kamu tidak takut padaku atau tidak takut pada kakak pertama? Kak ketiga, kita kan masih saudara. Haruskah kamu bersikap begitu kejam? Sekarang ingat kita saudara. Kak ketiga, aku tahu perbuatanku sebelumnya menyakiti hatimu. Tapi aku juga terpaksa, makanya aku ingin kembali melihat kalian. Niat Nona Jian saya hargai, tapi saya tetap menyarankan. Jauh-jauh dari adikku, kalau dia kehilangan satu helai rambut karena kamu, aku akan membuatmu menyesal. Sange, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Kamu baru kenal Fu Xiaobei beberapa hari, tapi sudah memperlakukannya dengan sangat baik. Karena Xiaobei berbeda denganmu, dia tidak materialistis dan benar-benar peduli dengan keluarga kita.
Dia layak untuk kita sayangi. Sangge, ini yang seharusnya aku lakukan. Kita adalah satu keluarga. Hari ini Chu Xuange juga ada di sini. Kita tidak bisa bertengkar dengan keluarga Fu. Sangge, kamu harus mengerti aku. Lagi pula keluarga Jian adalah orang tua kandungku. Aku tidak ingin menyakiti hati mereka. Tapi ternyata malah menyakiti hati ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Ini, di kartu ini ada 5 juta. Uang jajan yang ayah berikan padaku. Sekarang aku memberikannya pada kalian sebagai ganti rugi. Ambil uangmu dan pergi. Kami tidak membutuhkannya. Jika kamu merasa uang ini tidak cukup, aku punya satu toko di pusat kota. Kalian bisa membuka kedai kopi di sana. Kak Xiao Yu, kapan kamu jadi begitu dermawan? Nona Jian memang sangat dermawan. Chu Xuange, ini yang seharusnya aku lakukan. Kak Xiao Yu, kamu benar-benar seperti memberikan bantuan di saat sulit. Bagaimana kamu tahu? Lapak kecilku ini setiap hari terkena panas dan hujan. Sungguh membuatku menderita. Dengan uang ini dan toko itu, aku bisa membuka kafe. Kak Xiao Yu, terima kasih banyak. Mana sertifikat kepemilikan tokonya? Aku bilang Fu Xiaobei, jangan terlalu lancang. Nona Jian baik hati. Aku yakin dia pasti tidak akan ingkar janji. Ya, Bagaimana mungkin, sebentar lagi aku akan menyuruh pelayan mengirimkan sertifikat kepemilikan itu pada kalian. baiklah. Kami akan menunggu di sini. Fu Xiaobei, kamu tunggu saja. Ayah, ibu, hari ini aku menemukan uang. Aku akan periksa dulu. Halo, ini sertifikat kepemilikan yang Nona Jian suruh kirim. Silakan diperiksa. Terima kasih, ayah. Ibu, ini sertifikat kepemilikan yang Jian Xiu kirim. Sertifikat kepemilikan. Wah, Jian Xiu. Hari ini pergi ke lapak kopi di depan Chu Xuangunya. Pura-pura dermawan, menunjukkan kedermawanannya, memberikan sertifikat kepemilikan toko pada kami. Bahkan memberiku 5 juta. Xiu hari ini seperti mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Ibu, uang gratis ini jangan sampai tidak diambil. Ayah, ibu, aku agak ngantuk. Aku akan istirahat dulu. Besok masih harus buka lapak. Pergilah, pergilah. Anak Xiaobei ini, beberapa hari ini sibuk sekali. Aku jadi merasa sedikit kasihan. Salah kamu. Bukan kamu dan ibu yang memberi ide, masih mau menguji. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunnya, aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Beritahu dia identitasnya sebagai putri orang terkaya. Ya, Sudah seharusnya begitu. Ini kafe kita? Kita benar-benar punya kafe sekarang. Xiaobei, dengan adanya kafe ini, kamu tidak perlu lagi kepanasan dan kehujanan. Xiaobei, untuk membuat kejutan ini untukmu. 3 kakakmu sudah bersusah payah. Aku sangat suka kafe ini, tapi keluarga kita, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Jangan khawatir, bahan-bahan ini semua dikumpulkan oleh kakak tertua. Dia bilang ini sisa dari renovasi temannya, kita ambil dan pas digunakan. Oke, kalian berdua sibuk, aku ada urusan dulu. Dah, Oh ya, Xiaobei ini. Ini resep rahasia yang dibuat kakak ketiga untukmu. resep rahasia? Resep rahasia apa? Ini kopi pelangsing yang khusus dibuat kakak ketiga untukmu. Kopi pelangsing. Tapi ini tidak ada efek sampingnya kan? Tunang, selain menurunkan berat badan, tidak ada efek sampingnya. Oke. Ibu. Bibi, apa kita akrab? Panggil aku Nyonya Jian. Nenek tua, aku serangkan jangan kita layuan. Ini wilayah Kilyargafu. Aduh, toko ini. Kapan jadi milik kalian? Tanya saja pada putri kesayanganmu. Ibu, ini tidak ada hubungannya denganku. Kurasa keluarga Fu serakah sekali. Diam kau. Hari ini aku ingin lihat seberapa keras tulang keluarga Fu. Kalau tidak mau menderita, cepat kembalikan sertifikat properti dan kartu ban kepada putriku. baik. Ternyata datang untuk mengemis. Lihat baik-baik, siapa nama yang tertera di sini. Yang ini saja. Tepat di sebelah toko Jian Xiu, agak ramai. Tidak mungkin, dari mana kamu dapat uang? Apa kamu ambil dari keluarga Jian? Jian Xiu, jangan keterlaluan. Ini uang hasil jerih payahku. Ambil kartu ban dan sertifikat propertimu. Kalau hilang aku tidak bertanggung jawab. Kamu, Nona Fu, bosku secara khusus menyuruhku datang untuk memberikan hadiah pembukaan. Apa ini? Ini akte kepemilikan perkebunan kopi di Kolombia. Dia bilang kamu sangat ahli membuat kopi. Jadi dia memberimu sebuah perkebunan kopi. Ini tidak bisa aku terima. Terlalu berharga. Bisa diterima, Nona Fu, tenang saja.
sudah ada yang membayarnya untukmu. Ada yang membayar untukku? Siapa yang membayar? Adikku baru saja kembali, aku belum sempat menjemunya. Hadiah kecil ini tidak seberapa, Tuan Zhang terlalu sopan. Jangan manjakan adikku, kakakmu ini yang benar-benar memanjakannya. Kamu juga banyak membantu dalam membeli perkebunan kopi ini. Fu Xiaobei, kamu memang hebat, begitu cepat bisa dekat dengannya. Seseorang yang kaya, selain orang terkaya. Tidak ada yang mendengar ada yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli seluruh perkebunan kopi. Anda adalah... Saya adalah ibu dari keluarga Jian. Bisa tahu siapa kepala keluarga Anda? Kepala keluarga kami, bukanlah orang sembarangan yang bisa Anda tanyakan. Jangan terlalu percaya diri. Lalu keluarga Fu itu apa? Kalau kepala keluarga Anda benar-benar hebat, mengapa harus memberikan hadiah kepada mereka? Menurutku, apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman, memang banyak orang yang suka membuat masalah. Nona Fu, tolong terima kontrak ini, saya juga bisa kembali melapor. Hei, Kalian ibu dan anak keluarga Jian, kalau tidak ada urusan, cepatlah pergi. Di sini tidak menyambut kalian. Fu Xiaobei, kamu sudah tinggal dan makan gratis di keluarga kami selama 20 tahun. Sekarang, saatnya kamu membalas budi kami. bagaimana aku harus membalasnya? Kami masing-masing ingin setengah saham dari kafe dan perkebunan kopi ini. Bagaimana dengan kakak ketiga? Tidak apa-apa, kakak ketiga ada di sini, tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Kalau kami tidak memberikan, Kami tidak akan pergi, kalian juga. Jangan berpikir bisa membuka dengan lancar. berani sekali, sepertinya keluarga Jian tidak ingin terus berada di kota utara. Kamu sangat sombong, orang yang tidak tahu. Mungkin mengira kalian adalah orang terkaya di kota utara. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuat kami tidak bisa bertahan. Dalam 3 menit, hentikan semua kerja sama bisnis dengan keluarga Jian. Blokir di seluruh industri. Kakak ketiga, kamu memang masih seperti dulu. Hanya tahu berpura-pura. Apa? Orang terkaya sekarang menghentikan kerjasama dengan kami. Kami tidak pernah menyinggung orang terkaya. Ini tidak mungkin. Xiaoyu cepat pergi. Ada masalah besar di rumah. Hei, pelan-pelan, tidak usah diantar. Siapa yang sebenarnya kalian singgung? Semua investasi keluarga Fu ditarik kembali. Semua kerja sama dihentikan. Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Anak itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu yang terkaya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah ibu, cepatlah cari solusi. Aku baru saja menikmati beberapa hari yang baik. Jian tidak bisa bangkrut begitu saja. Ya, Xiaoyu kesulitan saat ini. Mungkin hanya keluarga Han yang bisa membantu kita melewati krisis ini. Aku dan ibumu harus mencoba segala cara agar kamu dan Han Chushuan segera menikah. Satpam, biarkan aku masuk, aku mau ketemu bos kalian. Tidak ada janji tidak bisa masuk. Kamu tahu siapa aku tunangan bos kalian. Tunangan sekarang ini, banyak wanita yang mengaku tunangan bos kami. Kamu siapa sih? Kamu, Hei Nona Jian, kamu mencari bos Han. Sial-sial, dia tidak benar-benar tunangan bos Han kan? Nona Jian, silakan, ini dia bos Han. kakak Tushuan, akhirnya ketemu kamu. Ada perlu apa? Ayo kita bicara di kantormu. Kamu ngapain sih? Kakak Tushuan, kapan kamu mau bertunangan denganku? Aku mau kasih kamu pacar tunangan yang tak terlupakan, jangan terburu-buru. Kakak Tushuan, kamu tidak mau menikahiku ya? Kamu jangan lupa waktu kecil aku pernah menyelamatkanmu. Tentu tidak, aku hanya takut kamu merasa terlalu terburu-buru. Tidak kok kakak Tushuan, aku mau cepat-cepat menikah denganmu. Nona Jian kenapa buru-buru mau bertunangan? Apa dia sengaja menyembunyikan sesuatu? Kalau begitu setelah ulang tahunmu yang ke-20 kita pilih hari. Baik, semua terserah kamu. Nona Jian, sejujurnya, sejak ketemu kamu, senyum bos Han jadi lebih banyak. Asisten Zhang juga harus sering ngomong baik-baik tentangku di depan kakak Tushuan. Tentu Nona Jian sangat disukai, tidak perlu aku bilang. Aku juga tahu bos Han benar-benar menyukaimu. Tapi aku selalu merasa dia dingin padaku. Bos Han belum pernah pacaran, tidak punya pengalaman, tidak apa aku bantu kamu mengejarnya. Terima kasih banyak Asisten Zhang, kalau aku sudah jadi Nyonya Han, tentu tidak akan melupakanmu. Sejujurnya dia pernah curiga kalau putri keluarga Fu yang kembali, yang menyelamatkannya, tapi akhirnya memilih Nona Jian. Ini juga membuktikan dia benar-benar menyukaimu. Fu Xiaobei, kamu benar-benar tidak bisa hilang. Kamu tunggu saja.
Xiao Bei aku. Aduh, perutku sakit sekali. Kopi kalian bermasalah ya? Fu Xiaobei berani mengincar kakak cusuanku. Aku akan membuat kafe kamu tidak bisa bertahan. Tahu harus bagaimana kan? Tahu tenang saja, kafenya tidak akan bertahan lama. Sekarang giliranmu. Oke. Jangan minum kopi ini tidak bersih. Kamu menambahkan apa ke kopi ini? Apa yang aku tambahkan? Justru kalian yang menambahkan sesuatu yang membuatku sakit. Sang Ge, tolong periksa rekaman CCTV. Tidak perlu periksa CCTV, aku mau laporkan ke polisi. Aduh, ada apa ini? Aku bilang Fu Xiaobei demi jual kopi. Kamu benar-benar tega melakukan apa saja sampai tega menaruh obat di kopi pelanggan. Oh, belum tentu ada obat kok kamu langsung menuduh. Kami menambahkan apa di kopi ini? Kamu ngapain? Aku tidak alergi kopi, juga tidak sakit perut. Saksi dan bukti sudah lengkap, aku mau laporkan ke polisi. Benar ada obat atau tidak? Bawa sisa kopi ini untuk diperiksa, nanti pasti ketahuan. Kakak Cusuan, kenapa kamu datang? Kebetulan lewat dengan ramai jadi mampir. Om Han, benar kita bawa sisa kopi ini. Untuk diperiksa dulu baru laporkan ke polisi juga tidak terlambat. Mereka tidak boleh tahu ini ulahku, apalagi kakak Cusuan ada di sini. Kalau tidak pernikahan kita tidak perlu laporkan ke polisi. Fu Xiaobei. Pelanggan ini sakit setelah minum kopi di tokomu. Kamu cepat tutup tokonya, perbaiki dan ganti rugi saja. Kenapa dengar lapor polisi langsung takut? Jangan-jangan orang ini kamu bayar khusus untuk bikin masalah. Masa sih kakak Cusuan mana? Aku tadi hanya kaget saja jadi bicara seperti itu. Sekarang kelihatan orang ini cuma mau cari masalah. Kamu cepat pergi. Kakak Xiaoyu, perubahan sikapmu cepat sekali, tadi masih menuduh kopiku ditambahkan sesuatu, sekarang sudah berubah pikiran. Apalagi kamu suruh pergi dia langsung pergi. Terlalu penurut ya. Jangan fitnah aku ya, ini tidak ada hubungannya denganku. Sudah tahu pasti kamu di sini, tidak diterima, silakan segera pergi. Masalah sudah selesai, ayo pergi. Pergi. Fu Xiaobei berani membuatku malu di depan kakak Cusuan, tunggu saja. San Ge, kalau kamu bertemu Han Cusuan, tolong sampaikan terima kasihku ya, hari ini dia membantuku. Aku belum sempat menyampaikan terima kasih padanya. Ini hal yang wajar dilakukan orang berhati nurani, tidak perlu berterima kasih. San Ge, kita harus membalas budi. Oke, aku akan cari waktu untuk berterima kasih padanya. San Ge, kamu yang terbaik. Xiaobei, aku belum pernah tanya bagaimana rasanya pulang ke rumah. Bagus sekali, ayah dan ibu sangat baik padaku. Kakak-kakak juga lebih baik lagi, ada kasih sayang keluarga, sungguh menyenangkan. Xiaobei, ayo makan. Baik. Apa yang terjadi padaku tadi sampai ingin mencium Xiaobei? Kejadian hari ini pasti ulah Jian Xiu. Kenapa dia selalu menyasar Fu Xiaobei? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia inginkan. Han Zong, hubungan mereka berdua rumit, mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Kita berdua juga tidak tahu. Meskipun dia memiliki tanda lahir yang sama di bahu. Rasanya dia sekarang sangat asing. Oh ya, gadis kecil yang menyelamatkanku dulu, Pak Ma juga pernah melihatnya. Kamu temui Pak Ma untuk memastikan, apakah itu Jian Xiu? Baik Han Zong. Xiao Yu, apakah Han Jia Shao pernah bilang, kapan kalian akan bertunangan? Ya, cepat selesaikan urusan pernikahanmu, kata kakak Cusuan. Setelah ulang tahunku, baru pertimbangkan masalah pertunangan. Xiao Yu, kamu harus baik-baik bergaul dengan Han Cusuan, keluarga Jian. Bisa bangkit atau tidak, semuanya tergantung padamu, kata asisten Sang. Kakak Cusuan besok akan menghadiri pesta malam di Hotel Kuofen. Besok aku akan menemui dia, memintanya segera mengumumkan hubungan kita. Xiaobei, besok adalah ulang tahunmu. Kami akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu di Hotel Kuofen. Hotel Kuofen? Itu terlalu mahal. Aku hanya merayakan ulang tahun. Kamu tidak perlu menghamburkan uang seperti ini. Xiaobei, ulang tahunmu yang ke-20 harus dirayakan dengan baik. Jangan khawatir tentang uang. Ini adalah ulang tahun pertamamu kembali ke keluarga Fu, ketiga kakakmu sangat memperhatikan. Dan mereka juga sudah menyiapkan gaun untukmu. Kalau begitu, aku dan kakak ketiga akan pergi dulu ke Hotel Kuofen mempromosikan kopi pelangsing kita. Hahaha, terserah kamu. Asalkan putri kesayanganku bahagia.
Aku adalah putri sulung keluarga Jian. Tunangan dari Presiden Grup Han, Han Chushuan. Apa hakmu menghalangiku? Ini adalah pesta ulang tahun putri keluarga Fu, tanpa undangan tidak boleh masuk. Keluarga Han adalah keluarga terpandang. Jika kamu menyinggungku berarti menyinggung keluarga Han. Apakah kamu sanggup menanggungnya? Apa yang terjadi, Meneer? Wanita ini mengaku sebagai tunangan Han Ershao. Tidak punya undangan pesta, memaksa masuk. Kedua orang ini berpakaian mahal, mengaku sebagai tunangan Han Ershao. Mungkin saja, Han Ershao tidak bisa disinggung. Sudahlah, biarkan mereka masuk ya. Kak, kenapa belum datang juga? Fu Xiaobei, kenapa dia ada di sini dan berpakaian seperti ini? Apakah dia ingin menggoda kakak Chushuan? Ini bukan kakak Xiaobei. Apakah toko kopimu tidak bisa bertahan? Datang ke pesta mewah untuk mengantar kopi. Kurasa kamu ingin mencari jodoh. Jujur saja, pesta mewah yang kamu maksud itu sebenarnya pesta ulang tahunku. Mama, kita harus cari cara cepat untuk mengusir Fu Xiaobei. Kalau tidak, bagaimana jika dia merebut kakak Chushuan dariku di pesta ulang tahunmu? Kamu lihat baik-baik, ini adalah pesta ulang tahun putri keluarga terkaya. Pesta ulang tahun. Putri keluarga terkaya. Kakak ketiga tidak bilang apa-apa. Kamu lebih baik tahu diri dan pergi sebelum diusir oleh satpam. Kalau sampai diusir, repot nanti. Yang harus pergi adalah kalian. Aduh, ini bukan kakak ketigaku yang selalu bermalas-malasan. Kenapa? Datang untuk minta-minta. Bagaimana kalian bisa masuk? Sepertinya kami tidak mengirim undangan ke keluarga Jian. Mengirim undangan untuk kami. Siapa kalian ini? Benar-benar keterlaluan. Lihat orang itu mirip Tuan Fu yang ketiga. Katanya keluarga Fu hidup sederhana, 3 putra mereka sejak kecil. Ditempa di masyarakat. Yang paling beruntung adalah putri keluarga Fu, tidak perlu ditempa di masyarakat. Cukup mewarisi harta keluarga dan punya 3 kakak yang menyayanginya. Kalian ngomong apa sih? Mereka berdua terlihat miskin. Bagaimana mungkin anak keluarga terkaya? Aku sudah lama di keluarga Fu, tapi belum pernah dengar keluarga Fu adalah yang terkaya. Buat apa bicara panjang lebar? Cepat panggil 2 satpam untuk mengusir mereka. Ya, cepat panggil satpam untuk mengusir mereka berdua. Kalau tidak, saat keluarga terkaya yang asli datang dan menemukan mereka berdua memalsukan identitas, bisa marah ke semua orang. Fu Xiaobei tidak lama di keluarga Fu. Sudah belajar menipu, kamu memang hebat. Apa hakmu mengatakan itu padaku? Kalian benar-benar keterlaluan, berani memperlakukan adikku seperti ini. Maka aku juga tidak akan segan-segan pada kalian. Kamu si pengemis, aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Siapa yang berbuat onar di sini? Mereka, cepat usir 2 penipu ini. Jangan kotori pesta ulang tahun putri keluarga terkaya. Yakin mau mengusir kami? Kamu mengancam kami saja sudah keterlaluan, masih mau mengancam Mener Hotel. Mener, 2 orang ini. Wanitanya suka menggoda anak orang kaya. Pria suka menipu, cepat usir mereka. Nona ini lumayan cantik. Kalau kamu ingin mencari jodoh, aku bisa kasih kesempatan. Ikut aku, jaminan kamu hidup enak. Fu Xiaobei cepat terima tawaran dia. Ini kesempatanmu untuk naik kelas, ya Xiaobei. Cepat terima tawaran Mener ini, nanti tidak perlu susah-susah lagi. Sayangku, ikut aku saja. Berani sentuh dia lagi, aku patahkan kakimu. Bagus. Kamu berani tendang aku, sepertinya kamu ingin mati. Kakak ketiga, jangan emosi. Ini pasti Jian Xiu sengaja memancing kita agar kita dipermalukan. Kakak ketiga Xiaobei tidak bisa melihat Anda diganggu. Fuming 11, kau sangat berani. Ada masalah di pesta ulang tahun, saya pikir Anda benar-benar tidak ingin hidup. Ketika orang terkaya datang, mereka akan melihat bagaimana Anda berakhir. Kau harus masuk akal. Bahkan orang terkaya di bawah tangan ini, aku ingin melihat. Bagaimana saya bisa menutupi bagian bawah di depan semua orang? Kau membuat orang terkaya. Pria terkaya meremas Anda dengan jari-jarinya. Seperti mencubit semut, Jian Tunggal Fu Xiaobei, kau dengarkan aku. Orang terkaya di sini. Jangan sampai kita marah. Jangan berharap kita akan membantumu. Aku tidak ingin. Ada hubungannya dengan ibu dan anak. Anda, Kakak ketiga juga bertengkar dan bertengkar. Mari kita tunggu orang terkaya datang. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini bukan orang terkaya. Sekretaris Wang, kakak laki-laki. Sekretaris Wang, mengapa Anda datang?
UPS, tidak ada yang terjadi di sini, 2 tikus menyelinap masuk. Jangan khawatir, aku akan mengusir tikus. Pasti tidak akan mempengaruhi tamu. Ya, Sekretaris Wang, ini tidak ada hubungannya dengan Menir. Jika Anda menyalahkannya, Anda harus menyalahkan kedua tikus itu. Ya, Sekretaris Wang. Kenakan beberapa pakaian ini untuk dijual di jalan. Saya tidak tahu harus berbuat apa saat menyelinap masuk. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Terbang ke cabang dan berubah menjadi Phoenix. Orang terkaya ini memiliki 3 tuan muda. Anda harus berhati-hati. Ya, minta seseorang untuk meledakkannya. Bukankah itu murah? Mereka harus dipukuli dan membiarkan mereka makan. Kau dengar aku? Jangan salahkan aku. Limbah buta. Bahkan tikus dan tuan rumah tidak bisa membedakan. Saya pikir orang yang harus keluar adalah Anda. Semua orang yang tenang dan terkaya akan segera debut. Semua orang menyambut tepuk tangan. Kenapa dia orang terkaya? Selamat datang semua orang untuk menyaksikan Fu hari ini. Dan hari yang paling berarti bagi kita semua tahu. Perjamuan hari ini adalah untuk ulang tahun gadis kecil, tetapi lebih penting, untuk menyambut dia kembali. Fu Xiaobei, Xiao Bei, cepat datang. jangan takut, kakak ketiga akan membawamu naik. Saya mungkin, Siniwa harta keluarga Fu akan menjadi milik adik saya Fu Xiaobei. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyakiti putri kecil keluarga Fu, berarti melawan keluarga Fu. Saya akan menjadi ksatria paling setia Xiaobei. Kakak ketiga, apakah aku sedang bermimpi? Xiaobei, ini bukan mimpi, semua ini nyata. Kalau tidak percaya, cubit aku. Apakah keluarga kami benar-benar orang terkaya? Ya. Ya ampun, ini bahan mimpi yang tidak pernah aku impikan. Tidak mungkin, kalian pasti sedang bermain sandiwara. Aku sudah tinggal di keluarga Fu hampir 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu keluarga Fu adalah orang terkaya? Karena kamu terlalu materialistis, keluarga Fu punya tradisi untuk menguji keturunan di bawah 20 tahun. Dan kamu tidak lulus ujian dari orang tua. Sungguh konyol, ujian apa? Kalian pasti sedang menipuku. Sekarang malah menyalahkanku. Keluarga Fu tidak pernah memperlakukanmu buruk, meskipun tidak memberitahumu status sebagai orang terkaya. Kami tidak pernah mengecewakanmu, tapi kamu, sejak kecil, memanfaatkan kasih sayang kami, memperlakukan kami seperti pelayan, dan banyak mengeluh pada orang tua. Berkali-kali bicara kasar, ngapain bicara banyak padanya, apapun statusnya. Tidak ada yang bisa menandingi sehelai rambut Xiaobei. Baiklah pilih Fu Xiaobei, kalian pasti akan menyesal. Di mana Meneir? Ngapain diam? Cepat usir tikus itu. Aku tidak tahu kalian orang penting. Ini semua kesalahan ibu dan anak itu. Aku akan mengusir mereka keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Fu Xiaobei, kamu mengambil hidupku di keluarga Jian hampir 20 tahun. Sekarang mengambil kemewahan yang seharusnya menjadi milikku. Kamu pasti akan mendapat balasan. Xiaobei, kamu tidak marahkan orang tua menipumu. Ini kan tradisi keluarga Fu, sebenarnya tidak peduli orang terkaya atau keluarga biasa. Asalkan kasih sayang kalian padaku tulus, itu sudah cukup. Baik. Xiaobei, ini semua propertiku. Kalau kamu tidak mau bekerja, kamu bisa jadi tuan tanah di rumah. Tidak bisa kakak, ini terlalu berharga, kembalikan saja. Dan Xiaobei, ini bukan hanya jam tangan, tapi juga komputer mini. Nih untukmu. Terima kasih kakak kedua. Ayolah, ngapain sungkan sama kakak kedua, ambil saja. Pil ini adalah hasil penelitianku, bisa menyembuhkan segala racun. Tapi aku harap kamu tidak perlu menggunakannya. Xiaobei, giok ini adalah harta turun-temurun keluarga Fu. Aku memberikannya padamu. Terima kasih ibu, aku akan menjaganya dengan baik. Han, aku menemukan Meneir MA, dia sangat yakin. Gadis Jian SIU di foto itu adalah yang menyelamatkanmu dulu. Tapi kenapa aku tidak ingat sama sekali tentang Jian SIU waktu kecil? Han, mungkin sudah terlalu lama. Ingatanmu sudah kabur. Sekarang semua bukti menunjukkan Nona Jian Xiu adalah orang yang menyelamatkanmu. Jangan ragu lagi. Kalau begitu, mari persiapkan acara pertunangan saya dan Nona Jian. Jangan beritahu kakek dulu. Mengerti. Chu Xuan. Sudah siap? Pesta keluarga Fu akan segera dimulai. Kita harus pergi. Baik kakek, kita berangkat.
Selamat Fu, mendapatkan kembali putri tercinta. Terima kasih, putri kecilmu sangat cantik. Selamat ulang tahun untuk putri kecil. Selamat ulang tahun. Apakah masih ada dua tamu terhormat yang belum datang? Yang kamu maksud adalah kakek Han dan Chu Xuan, bukan? Han Chu Xuan ya? Kedengarannya, keluarganya cukup dekat dengan keluarga kami. Selamat datang kakek Han, Tuan Han. Maaf semuanya, orang tua seperti saya, kaki tidak begitu lincah. Terlambat lagi, kakek Han. Kehadiranmu sudah membuat rumah ini bersinar. Halo Paman Fu, halo Bibi Fu. Katanya Fu sudah menemukan putri kandungnya. Apakah gadis kecil ini? Halo kakek Han. Anak yang baik, kalau saja Cusuan kami bisa menikahimu. Menjadi cucu menantu saya. Kakek, jangan bercanda. Kamu ini selalu berpura-pura serius. Saya dengar Chu Xuan dan Xiao Bei sudah lama kenal, bahkan pernah membantu Xiao Bei. Itu hanya hal kecil, Bibi tidak perlu khawatir. Sudah. Kalian anak muda silakan bersantai. Saya dan kakek Han masih ada yang mau dibicarakan. Selamat ulang tahun Nona Fu, ini hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih. Tuan Han dalam tahu ya, Katie, ibu dan anak perempuan Kilyargajian. Sengaja mencari kamu. Maaf, saya tidak mengizinkan mereka datang. Mereka merepotkanmu ya. Tidak, sudah biasa. Tuan Han dan keluarga Jian memang dekat ya, sampai-sampai meminta maaf untuk mereka. Jangan banyak bicara, Tuan Han kan tamu, benar. Kami dan Xiao Bei adalah keluarga, ada orang asing di sini. Jangan berpura-pura akrab. San, jangan banyak bicara. Fu, apakah almarhum Fu pernah memberitahumu? Ketika dia masih hidup, dia sudah mengikat perjodohan dengan keluarga Han, yaitu pernikahan Xiao Bei dan Xiao Xuan. Keluarga Fu memiliki aturan ketat. Perjodohan ini, saya belum pernah membicarakannya. Ayah saya memang pernah menyebutkan tentang pernikahan antara keluarga Fu dan Han. Tapi kita tidak tahu apa yang dipikirkan anak muda sekarang. Kalau dua anak itu saling suka, kita pasti tidak keberatan. Saya punya ide bagus. Saya berpikir, biarkan Xiao Bei pergi ke grup Han. Belajar dari Chu Xuan, biarkan dua anak itu membangun hubungan. Mari kita dengarkan apa kata Pak Han. Xiao Bei, mulai sekarang ini adalah rumah baru kita. Kamar kamu sudah siap, nanti lihat saja. Semua ini seperti mimpi. Xiao Bei, mulai sekarang kami tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Oh ya, kalian semua ada di sini, saya ingin berdiskusi sesuatu. Saya berencana membiarkan Xiao Bei menjadi asisten Han Chu Xuan untuk sementara waktu. Belajar mengelola perusahaan dan cara berbisnis darinya. APA, kamu membiarkan Xiao Bei menjadi asisten Han Chu Xuan? Apakah keluarga kami bangkrut? Saya tidak setuju. Kenapa terburu-buru? Menjadi asisten Han Chu Xuan? Bisa saja, tapi kenapa saya tidak belajar dari kakak-kakak saja? Ya, kalian terlalu menyayanginya, jadi tidak usah belajar. Lagi pula keluarga kita tidak bergantung pada Xiao Bei untuk mencari uang. Kakak kedua benar. Saya hanya ingin Xiao Bei menjadi putri kecil yang bahagia, kakak-kakakmu ini. Tidak tega melihatmu menderita, kalau ikut mereka, pasti malas-malasan. Grup Han dan keluarga Fu sering melakukan bisnis bersama, dan Chu Xuan adalah pengusaha sukses di utara kota. Belajar darinya pasti bisa mendapatkan banyak pengetahuan, tentu saja. Ayah juga akan menghargai pendapatmu. Ya, ayah benar. Saya ingin mencoba. Apa? Xiao Bei, kamu yakin? Saya tetap ingin mencoba. Nanti bisa belajar sesuatu di masa depan bisa membantu kalian. Anakku yang baik, adikku yang pintar pasti cepat belajar. Ada masalah, hubungi kami kapan saja. Tenang, saya pasti akan menjaga diri sendiri. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, beberapa hari ini. Xiao Bei akan bekerja di grup Han. Sementara ini ditetapkan sebagai asistenmu. Fu Xiao Bei. Ya, Keluarga Fu rela membiarkannya menjadi asistenku? tidak rela, tapi keluarga kita sudah lama berteman. Keluarga Fu mengatur anak perempuannya untuk belajar di sini. Kamu harus serius menanganinya. Tenang kakek, saya tahu apa yang harus dilakukan. Oh ya, keluarga Fu selalu rendah hati. Xiao Bei adalah putri orang terkaya. Harus dirahasiakan dengan ketat. Mengerti kakek. Kakak ketiga, kenapa kamu belum tidur? Kamu juga belum tidur, minum susu biar cepat tidur. Terima kasih, kakak ketiga. Apa yang terjadi? Xiao Bei,
Kakak ketiga tidak ingin kamu menjadi asisten di Han Group. Kakak ketiga khawatir kamu akan diperlakukan tidak adil, terutama oleh Han Chushuan. Dia pasti punya niat buruk. Kamu terlalu banyak berpikir, kakak ketiga. Han Chushuan pernah membantu saya sebelumnya. Xiao Bei, apakah kamu menyukai Han Chushuan? Saya harus bangun pagi besok untuk bekerja. Saya harus tidur sekarang. Jika Xiao Bei Jada, cinta pada Han Chushuan. Apakah saya tidak akan punya kesempatan lagi? Hei, apa yang kamu lakukan? Ibu, asisten Zhang bilang Chushuan menyuruh Fu Xiaobei bekerja di Han Group. Dia berani sekali. Tenanglah, dia hanya seorang asisten kecil, tapi itu adalah asisten direktur utama. Itu adalah orang terdekat Han Chushuan. Jika mereka semakin dekat, apa yang harus saya lakukan? Tenanglah, sekarang, orang yang ada di hati Chushuan adalah kamu. Fu Xiaobei, kamu benar-benar tidak bisa dihilangkan. Berani-beraninya merebut pria saya. Jangan salahkan saya jika saya tidak berbelas kasih. Asisten Zhang, apakah Fu Xiaobei akan mulai bekerja hari ini? Han Chushuan menempatkannya sebagai asisten di kantor direktur utama. Baiklah, Fu Xiaobei, jangan bermimpi bisa menggoda kakak Chushuan saya. Asisten Zhang, Fu Xiaobei datang hanya untuk merusak hubungan saya dengan Chushuan. Kamu harus menghentikannya. Saya akan datang sebentar lagi. Jika ada masalah, Non saya Jian, yang akan bertanggung Anda jawab. adalah calon nyonya rumah keluarga Han. Saya akan mengikuti perintah Anda. Halo, saya karyawan baru di kantor direktur utama, Fu Xiaobei. Saya datang untuk melapor hari ini. Tunggu sebentar, saya akan menelepon kantor direktur utama untuk memastikannya. Halo, Halo, asisten Zhang, ada seorang rekan wanita bernama Fu Xiaobei yang datang untuk proses masuk kerja. Bagaimana? Han Chushuan sangat tidak suka wanita yang mengganggunya tanpa alasan. Jangan biarkan wanita seperti itu mendekati Han Chushuan. Kapan proses masuk kerja saya bisa selesai? Tidak sabar sedikit pun, masih ingin masuk ke Han Group. Xiao Bei, apakah kamu lelah di hari pertama kerja? Mari makan siang bersama. Kakak akan memanjakanmu. Tidak perlu, kakak ketiga. Tidak punya sopan santun sedikit pun. Enjing yang baik pantai akan menghalangi jalan. Kamu terus berdiri di depan meja. Bagaimana saya bisa bekerja? Xiao Bei, tunggu kakak ketiga. Kakak ketiga akan segera datang. Han Chushuan, turunlah. Begitukah cara Han Group memperlakukan Xiao Bei kami? Halo, Tuan. Tolong tunjukkan kartu pengunjung Anda. Kartu pengunjung? Saya Fu Mingxi pergi ke mana saja. Masih perlu kartu pengunjung. Coba sentuh dia lagi. Sudahlah, kakak ketiga. Nona Fu, Tuan Fu, kami sangat menyesal. Han Chushuan meminta Anda berdua naik. Han Chushuan benar-benar sibuk. Membiarkan Xiao Bei menunggu di bawah sepanjang pagi. Kalau lain kali saya ingin bertemu, apakah harus Ini membuat adalah janji dulu? kesalahan saya. Resepsionis yang membuat Nona Fu kesulitan. Sudah ditangani, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Semoga begitu, kalau tidak, adik saya akan diganggu lagi. Fu tidak keberatan berkonfrontasi denganmu. Fu memang punya kemampuan itu, tapi Han Group bukan tempat bermain-main anak kecil. Tidak tahu yang masuk Han Group hari ini. Apakah putri terkaya yang hanya ingin pamer? Atau asisten baru yang ingin belajar bisnis? Saya tentu saja datang untuk belajar bisnis. San, kamu pulang dulu, saya bisa handle sendiri. Kalau dia disakiti lagi, saya akan membuatmu menderita. Xiao Bei, kalau ada masalah, harus bilang sama kakak. Karena Fu benar-benar ingin belajar. Maka tunjukkan sikap belajar, tempat kerjamu sudah disiapkan. Ikut saya. Nona Jian, kamu sangat perhatian. Tahu Han tidak enak perut. Masak sup khusus untuknya. Itu seharusnya. Fu Xiaobei, kamu masuk Han Group. Apakah ingin menggoda Han Chushuan menjadi istri Han? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jian SIU, kenapa kamu di sini? Ini tunangan Han, pernikahan antara Jian dan Han. Sudah pasti, dia orang kecil. Mana bisa tahu kabar keluarga kaya? Jadi, orang seperti ini, jangan bermimpi jadi bangsawan. Tidak disangka Han Chushuan terlihat normal. Tapi karyawan dan pacarnya, semuanya gila. Kamu, saya, Nona Jian. Bukankah kamu datang untuk menemui Han? Saya antar kamu, jangan buang waktu. Pada orang seperti ini. Kakak Chushuan, Saya bilang, kalau ada masalah telepon saja,
Jangan sering datang ke kantor. Saya hanya ingin menyayangimu. Han, Kejadian pagi tadi sebenarnya bagaimana? Resepsionis menelepon ke kantor direktur. Untuk mengurus masuknya Fu Xiaobei, siapa yang menerima teleponnya? saya lihat Anda sibuk. Lalu ditaruh di resepsionis sebentar, kemudian saya lupa. Ini sikap kerjamu. Ini kelalaian saya. Kakak Chushuan, asisten Zhang tidak sengaja. Kalau kamu memecatnya karena ini, tentu akan menyakiti hati karyawan. Dia menghambat masuknya karyawan baru. Kalau saya diam saja, baru akan menyakiti hati bawahan. Kakak Chushuan, sebenarnya waktu kecil, setelah menyelamatkanmu, saya demam tinggi, sampai sekarang. Kepala masih sering sakit, dan mudah lupa. Kalau karena ini atasan saya memecat saya pasti akan sangat sedih. Performansi bulan ini direset, bonus akhir tahun juga jangan harap. Terima kasih, Pak Han. Asisten Zhang, pagi ini. Nona Jian, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda adalah orang yang tinggal di hati Pak Han selama belasan tahun. Saya tidak ingin karena beberapa orang dan hal yang tidak penting mempengaruhi hubungan Anda dan Pak Han. Benar-benar anjing yang setia, sayangnya. Orang yang menyelamatkan Han Chushuan dulu, sebenarnya bukan saya. Tenang saja, asisten Zhang, saya benar-benar mencintai Chushuan. Kami akan segera bertunangan, saya juga tidak ingin ada orang yang tidak jelas merusak hubungan kami. Lu berterima kasih pada Nona Jian yang telah membantu saya memohon. Saya juga berharap Pak Han kami bisa segera bertunangan dengan Nona Jian. Kalau begitu terima kasih, asisten Zhang. Hanya saja masih harus merepotkan asisten Zhang untuk lebih memperhatikan gerakan Fu Xiaobei. Saya tidak ingin dia merusak hubungan saya dan kakak Chushuan. Tenang saja, Nona Jian. Fu Xiaobei, jangan harap bisa merebut Han Chushuan dariku. Di sini, orang baru harus mentraktir. Membeli minum sore untuk seluruh departemen, lihat kamu. Jangan-jangan tidak mampu. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Memang tidak punya uang untuk mentraktir semua orang. Tapi, saya kenal pemilik sebuah kedai kopi. Kalau semua orang ingin minum, saya bisa membantu membelikan dengan biaya tambahan. Di kantor direktur kami semuanya adalah orang-orang hebat. Yang kamu maksud bukan kopi instan sampah itu kan? Pernah dengar tentang kafe pelayan pria? Ya ampun, itu sedang sangat populer belakangan ini. Katanya para pelayan prianya ganteng banget, ada juga layanan antar langsung. Benarkah? Saya juga harus cepat mengumpulkan uang saya. Tidak masalah. Terima uang. Mari kita hitung berapa yang bisa saya dapat hari ini. Kakak-kakak ada urusan mendesak. Sangat membutuhkan model pria tampan 185 cm untuk mengantar kopi. 3 kakakmu, khawatir kamu dibully di kantor. Sudah siap sejak lama. Kami adalah Ah, kakak, bukankah sudah saya bilang, saya tidak ingin menarik perhatian, lebih rendah hati sedikit. Katanya cowok ganteng hari ini juga bisa merasakan otot perutnya. Benarkah? ya bisa-bisa saja. Syaratnya adalah lebih perhatikan adikku. Baiklah, baiklah. Tidak masalah, tidak masalah. Menurut saya biasa saja. Bagaimanapun juga. Juga orang yang bisa melakukan apa saja asal dibayar. Selevel dengan Fu Xiaobei. Ribut-ribut, masih seperti orang kerja tidak. Apa yang terjadi? Han selalu memesan pelayan kafe Fu Xiaobei. Saya sudah menasihati Fu Xiaobei waktu kerja. Jangan bawa orang yang tidak jelas ke perusahaan, dia tidak mau dengar. Fu Xiaobei. Benar-benar kamu yang memesan. Kopinya memang saya yang pesan, tapi uangnya adalah patungan semua orang, termasuk sekretaris Liu, kan? Dan sepengetahuan saya, pelayan kafe ini adalah industri baru keluarga Fu. Kamu bilang pelayan kafe ini tidak jelas. Apakah ingin mempermalukan keluarga Fu atau merusak hubungan keluarga Fu dengan Han? Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Dan saya tidak tahu. Tidak tahu. Kamu harus lebih memperhatikan perkembangan perusahaan. Kalau tidak, kamu akan selamanya menjadi sekretaris kecil. Kalian tidak sibuk ya? Biasanya kamu memperlakukan karyawan baru seperti ini. Han benar, kami akan kembali bekerja. Han, Fu Xiaobei, selain mengambil uang kopi dari semua orang,
juga mengambil biaya tambahan untuk pembelian. Fu Xiaobei ini memang menarik. Saya rasa dia cukup pintar. Beberapa hari lagi pasangan dari Hong Kong akan datang, biarkan Fu Xiaobei mengatur jadwal, menjadi asisten pribadi saya. Ini tidak tepat, Fu Xiaobei masih baru. Kalau ada kesalahan, bisa mempengaruhi kerjasama. Dengan saya di sini, apa yang bisa salah? Fu Xiaobei, beberapa hari lagi, ada mitra dari Hong Kong yang akan datang untuk berbisnis. Han ingin kamu menjadi asisten khususnya, bertanggung jawab atas perjalanan ini. Benarkah? Perusahaan akan menyiapkan gaun dan penata rias untukmu, kamu hanya perlu menemani Han. Baik. Apa? Kamu bilang Chu Xuan menjadikannya asisten khusus dan menyiapkan gaun haute couture untuknya. Non Jian, Jian Xiu, kenapa kamu di sini? kedatangan pasangan dari Hong Kong adalah hal besar. Sebagai tunangan Chu Xuan, tentu saya harus hadir, tapi baju saya kotor. Saya pinjam baju ini dulu, tapi baju ini adalah yang Han siapkan khusus untuk Nona Fu. Kalau kamu suka, ambil saja. Lagi pula ini adalah persiapan tunanganmu. Terima kasih. Fu Xiaobei mana? Fu Xiaobei bilang dia tidak suka baju ini. Dia pulang untuk ganti baju sendiri. Tidak suka baju ini. Iya, tapi saya rasa baju yang dipilih kakak Chu Xuan sangat bagus. Saya tidak ingin menyia-nyiakan usahamu, jadi saya memakainya. Saya sudah bilang, jangan datang ke perusahaan kalau tidak ada urusan. Sebenarnya saya datang hari ini untuk membahas sesuatu yang penting denganmu. Tunggu sampai aku selesai. Gaun ini aku pilih dengan hati-hati, percayalah hadiahku. Pasti lebih bagus dari yang Han Chu Xuan siapkan, tapi akhirnya pilihan ada di tangan adik. Kamu sendiri yang lihat. Tuan Li ini adalah CEO kami, Tuan Han. Halo, Ini hadiah untuk Anda, mari kita duduk. Chu Xuan ini semua karena kamu yang memaksa. Fu Xiaobei, kamu rapikan dokumen kontraknya. Nanti antar ke kamarku. Oke, tidak masalah. Kakak Chu Xuan, tadi aku terlalu gegabah mengganggu pekerjaanmu. Ini salahku. Kan kamu cari aku ada keperluan. Untuk merayakan kesepakatanmu, mari kita minum. Chu Xuan, malam ini aku akan membuatmu benar-benar menjadi priaku Jian Xiu. CEO Han. Tidak usah kamu datang, aku bisa sendiri. Tenang, aku akan antar CEO Han ke kamar. Aku taruh kartu kamar di bawah karpet. Nona Jian, kamu ganti baju dulu baru rawat tuan muda. Pasangan Hong Kong ini memang jago minum. CEO Han. Dokumennya taruh di sini, CEO Han. Aku duluan pergi. CEO Han. Fu Xiaobei, minumanmu memang payah sampai bisa sama dia.
tapi tubuhnya lumayan. Sayang dia pacarnya Jian Xiu. Strategi terbaik adalah kabur, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Apa-apaan ini? Fu Xiaobei kok bisa keluar dari kamar Chushuan? Tidak mungkin sih Fu Xiaobei si jalang ini. Kok bisa kamu? Kemarin malam kita. Tidak mungkin. Kemarin malam kita semua mabuk. Kamu tidak ingat juga wajar. Tapi aku ingat kemarin malam jelas-jelas. Kakak Chushuan, kalau kamu tidak mau bertanggung jawab padaku, aku tidak akan memaksamu, hanya saja. Keluarga Jian kami sangat menghargai etika dan moral. Sekarang terjadi hal seperti ini. Aku juga tidak punya muka hidup di dunia ini. Pertunangan akan segera aku atur. Selamat, Nona Jian akan bertunangan dengan CEO. Sungguh pasangan yang cocok. Saat aku dan Chushuan bertunangan pasti aku akan beri kalian permen. Si brengsek ini sudah mau bertunangan masih juga sama aku. Wah, Nona Fu juga ada di sini ya? Bagaimana aku bisa tidur di kamar superior Han tadi malam? Pertama kali kau tinggal di hotel yang bagus. Ini berlaku untuk suite superior dengan sakit punggung. Mungkin kau sudah mendengar tentang pertunanganku dengan Chushuan. Kalau begitu, Nona Fu akan membantu kami mempersiapkan pertunangan. Aku asisten, bukan pembawa acara. Tapi jika kau mampu membayar, saya dapat membantu Anda menemukan perusahaan pernikahan. Mulutnya cukup ceroboh, Anda masih karyawan grup Han. Dengarkan pengaturan Chushuan. Ini arti Han Chushuan. Tentu saja, maksudku, aku masih bisa berbohong padamu. Presiden, tolong bantu Nona Fu. Persiapan untuk pertunangan Presiden dan Miss Jian. Apa yang Anda dengar? Karena itu berarti Chushuan. Kalau begitu akan merepotkan Nona Fu. Pria anjing makan kering dan tidak mengaku. Masih sangat mempermalukan saya. Oke, aku harus membantumu. Hei. Kau tidak punya mata. Kakek. Kakek, kau baik-baik saja. Kakek, kau baik-baik saja. Pakan. Ini bukan urusanku. Orang tua yang jahat ini menabraknya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Dia jelas datang untuk menyentuh porselen. Kenapa kau masih menelepon 120? Ah, ya. Kakek, kau sudah bangun. Aku tahu orang seperti ini menyentuh porselen. Tidak bisa dibuang seperti plester kulit anjing. Jangan terlalu berlebihan. Karena orang tua yang buruk telah menunda upacara pertunangan saya, apakah Anda bertanggung jawab? Ini masalah besar. Aku tidak akan melakukannya. Kakek dan dokter bilang kau baik-baik saja. Xiaobei, kakek sudah lebih baik sekarang. Aku harus pergi hari ini. Besok datang lagi, bagaimana kabarmu? Kalau begitu aku akan pergi. Kepala anak dari keluarga Fu ini sangat bagus. Kenapa kakek masuk rumah sakit? Ini bukan pertunangan yang besar. Mengapa tidak bernegosiasi dengan keluarga? Kakek, aku dan Jian. Aku hanya mengenali gadis Fu sebagai cucuku. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke pintu Han. Mr. Han tampaknya tidak terlalu puas dengan Anda. Seorang kakek yang hampir masuk liang kubur masih ingin ikut campur sana-sini. Kasih tahu aku di mana rumah sakitnya, aku akan pergi sendiri menyelesaikannya. Rumah sakit pusat. Kakek Han, aku baru selesai kerja. Ini ya, aku masak sendiri sup ikan untukmu. Anak baik, melihatmu. Sudah cukup. Kenapa kalian di sini? Fu Xiaobei, kamu bawa kakek tua ini
untuk tinggal di kamar VIP. Aku bawa kakek tinggal di kamar apa, itu urusanku. Kamu tahu tidak, kamar ini diatur oleh Chushuan untuk kakeknya. Kamu bawa pengemis tua ini masuk, aku rasa kamu tidak ingin bekerja di Han Group lagi. Aku akan telepon Chushuan sekarang, minta dia mengusirmu. Selama aku di sini, siapa yang berani mengusir Xiao Bei? Kamu siapa? Aku siapa? Aku adalah kakek brengsek yang kamu sebut tadi. Kakek brengsek. Anda adalah kakek Chushuan-nya, maaf ya. Hari ini aku tidak mengenali Anda. Harap Anda tidak marah. Aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Silakan pergi. Han Chushuan sudah setuju untuk bertunangan denganku. Meskipun kakek ini tidak menyukaiku, tidak apa, nanti Han Group akan diserahkan ke tangan Chushuan saat itu. Xiao Bei, karena Han Chushuan akan bertunangan dengan Jian Xiu. Aku rasa kamu bekerja di keluarga Han juga tidak cocok lagi. Aku juga tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan Jian Xiu. Bagaimana kalau aku kembali ke kedai kopi kita saja? Boleh, kebetulan beberapa hari ini juga menemani ibu, Xiao Bei mau apa saja boleh. Kami semua mendukungmu. Terima kasih, kakak ketiga. Fu Xiaobei mana? Kenapa hari ini tidak melihatnya datang kerja? Dia mengundurkan diri, bagian personalia bilang, dia mengajukan surat pengunduran diri. Dia merasa pekerjaannya terlalu melelahkan. Sudah tahu, tipe gadis manja seperti itu tidak akan bertahan. Kakak ketiga, aku sangat sedih. Xiao Bei, jangan menangis, kasih tahu siapa yang menyakitimu. Aku akan cari dia untuk meminta Itu pertanggungjawaban. Han Chushuan, malam sebelumnya dia melecehkanku. Besoknya, dia bertunangan dengan Jian Xiu. Han Chushuan, kamu brengsek, aku seharusnya tidak mengirimu ke sisinya. Aku akan cari dia untuk klarifikasi. Kakak ketiga, jangan pergi. Dia akan bertunangan dengan Jian Xiu. Sudahlah, aku tidak ingin terlibat lagi dengan dia. Tapi Xiao Bei, Sudahlah, sudahlah. baik, semua sesuai keinginanmu, Xiao Bei. Kamu baik-baik saja. Chushuan, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Fu Xiaobei ini alasan kamu mengundurkan diri. Hei, Perusahaan bukan tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hati. Bahkan jika kamu mengundurkan diri, kamu harus menyelesaikan serah terima pekerjaan dulu. Han Zong, pekerjaan yang kamu maksud adalah membantu kamu menyiapkan tempat pernikahan. Xiao Bei, ayo, minum sup penghilang mabuk. Tidak masuk akal. Han Chushuan itu benar-benar keterlaluan, sampai segitunya masih memeras kamu. Tidak ada cara, Sange. Pekerjaan harus ada awal dan akhirnya. Tapi kamu tenang saja, setelah saya selesai serah terima pekerjaan ini, saya akan menjauhi Han Chushuan itu. Kalau begitu saya akan menemani kamu. Tapi kamu jangan ikut campur pekerjaan saya. Ya. Ini perusahaan, bukan tempat kumpul keluarga kalian. Jangan main-main, hari ini saya datang sebagai mitra. Han Zong, setelah saya selesai serah terima pekerjaan hari ini, saya akan pergi. Fu Xiaobei buru-buru mengundurkan diri, pasti sudah dapat pekerjaan baru. Sampai segitunya tidak bisa lepas dari pria. Sange, 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 Sange. Kalian berapa tahun sih berantem jelek begini? Malu keluarga Fu dan Han. Sampai-sampai malu kalian berdua. Ya lihat kan. Orang yang paling Xiao Bei pedulikan adalah saya. Tapi tidak tahu kalau dia punya pria baru. Masih mau mengakui kamu sebagai kakak atau tidak. Akui saja, kamu cuma iri. Kakak, jangan banyak bicara. Lebih baik kamu sendiri yang melakukannya, toh kamu sudah bertunangan. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, lebih baik sedikit kontak. Tangan saya terluka parah, tidak bisa sendiri. Siapa yang memukulmu sampai begini? Pasti sangat sakit ya. Saya akan membantumu mengoleskan obat. Cuma luka ringan saja, tidak perlu diobati. Bagaimana bisa begitu? Sekarang saya tunanganmu. Saya mengoleskan obat untukmu, itu hal yang wajar. Kita pergi dulu. Dari dulu sudah bilang dia bukan orang baik. Xiao Bei. Kita bicara baik-baik. Sange, kamu pulang dulu ke mobil, saya akan menyusul, saya mau bicara 2 patah kata dengannya. Kenapa kamu harus mengundurkan diri? Karena saya tidak belajar tentang pernikahan,
jadi tidak bisa mengerjakan pekerjaan menyiapkan tempat untuk acara tunanganmu. Hanzong, puas dengar saya bilang begitu. Kalau begitu saya akan memindahkan posisimu. Tidak perlu, saya belum punya rencana untuk kembali. Kalau begitu cuti panjang, saya akan memberimu cuti panjang. Xiao Bei, kalau kamu tidak senang bekerja, bilang saja pada saya dan Chu Xuan. Lagi pula saya tunangan Chu Xuan, punya tanggung jawab untuk membantu anak buahnya menyesuaikan diri. Tidak perlu, saya mau mengundurkan diri. Kak Chu Xuan, kita sudah bertunangan. Apakah sudah saatnya mengatur pertemuan keluarga? Perusahaan sedang sibuk, kita bicarakan lagi nanti. Kakek, Wah, sepertinya ini. Tonanggan Shushan, see you, ya. Kamu memang beruntung sekali. Kakek, bagaimana kondisi kesehatanmu? Aku membawakanmu suplemen. Aku salah waktu itu, tapi kan tidak tahu tidak bersalah. Aku tidak tahu kau adalah kakek Chu Xuan, jadi aku ceroboh. Kakek tidak akan marah pada anak muda seperti aku, kan? Dengan banyak orang di sini, kalau dia berani menyusahkanku, itu berarti dia tidak menghormati yang tua. Nona Jian, meskipun yang kau temui waktu itu bukan aku, tidak seharusnya kau bertindak kasar pada orang tua. kakek maksudnya apa? Tanyakan saja pada tunanganmu. Kakek, mulai sekarang aku adalah cucu menantumu. Ada beberapa kesalahpahaman yang harus kita selesaikan. Tidak ada kesalahpahaman antara kita. Aku tahu betul perilaku dan moralmu. Orang tua ini keras kepala ya? Kalau begitu jangan salahkan aku. Aduh. Tolong aku tidak bisa berenang. Tidak mungkin, gadis yang menyelamatkanku dulu. Tidak mungkin takut air seperti ini, berarti dia bukan penyelamatku. Kak Chu Xuan, Wanita ini, berapa banyak lagi yang dia bohongi padaku? Teh sudah dingin, kita pergi. Kak Chu Xuan, Nona Jian, Kak Han, sepertinya Chu Xuan tidak terlalu memperhatikanmu. Tapi aku dengar, dia baru-baru ini di perusahaan. Dekat dengan seorang wanita, namanya Fu Xiaobei. banyak wanita yang mengelilingi Chu Xuan selama ini. Tapi semuanya hanya ingin mengejar status. Kak Han tenang saja. Akhirnya yang menikahi Chu Xuan pasti aku. Tidak mudah untuk menjadi istri keluarga Han. Tapi aku bisa membantumu. Mengapa Kak Han mau membantuku? Karena aku bisa melihat, kau tulus pada Chu Xuan. Hanya wanita sepertimu yang bisa bersama Chu Xuan seumur hidup. Hanya wanita sepertimu yang bisa membantuku menyingkirkan Han Chu Xuan dari keluarga Han. Coba selidiki lagi siapa yang menyelamatkanku saat aku tenggelam dulu. Dan juga semua yang terjadi sebelum Jian Xiu bertunangan denganku. Semua ini harus dirahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu, jangan-jangan asisten Zhang. Tidak mungkin, asisten Zhang tidak mungkin membohongiku. Chu Xuan, orang yang akan kamu nikahi. Benarkah Jian Xiu? Sebetulnya, waktu aku dirawat di rumah sakit kemarin, Fu Xiaobei yang menyelamatkanku. Apapun hasil dari pernikahan ini, kamu harus datang ke keluarga Fu untuk meminta maaf. Ada apa kedatangan Han anak kedua ke keluarga Fu? Paman, aku datang untuk berterima kasih. Terima kasih Xiaobei telah menyelamatkan kakekku. Tidak perlu berterima kasih, Xiaobei anak yang baik hati. Bahkan bukan kakekmu, orang lain pun pasti akan dia selamatkan. Tidak ada masalah. Silakan pulang saja. Paman, katanya, aku dan Xiaobei pernah bertunangan. Tuan Han, kamu kan sudah mau bertunangan. Masih ada gunanya bertanya sekarang. Apapun yang terjadi dulu, kedepannya tidak akan ada lagi. Paman, pertunanganku dengan Jian Xiu akan dibatalkan. Sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Tapi aku janji, akan memberikan jawaban kepada Xiaobei. Selain itu aku harap Xiaobei terus bekerja di perusahaan Han. Xiaobei, kamu percaya dia. Aku hanya ingin kembali bekerja. Awalnya karena pernikahan kalian berdua, kamu dimasukkan ke perusahaan Han untuk mengembangkan hubungan. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu, kebetulan sekarang tidak ada pertunangan lagi. Kamu juga tidak perlu kembali. Kak,
Aku kembali bukan karena dia. Aku ingin belajar lebih banyak di perusahaan Han untuk membantu kakak mengelola bisnis keluarga. Jangan lupa, di sana masih ada Jian Xiu. Kak, tenang saja. Aku tahu batasanku. Coba lihat, itu dia. Fu Xiaobei, apa kamu yang berbuat licik di belakang layar sehingga kakak Chu Xuan membatalkan pertunangan denganku? Jian Xiu, gunakan otakmu. Kenapa Han Chu Xuan harus mendengarkanku? Bukankah kamu tunangannya? Ikut aku. Chu Xuan, kenapa kamu membatalkan upacara pertunangan kita? Bukankah kamu bilang akan bertanggung jawab padaku? Apalagi, aku juga pernah menyelamatkanmu waktu kecil. Menyelamatkanku? Kamu kan tidak bisa berenang. Bagaimana bisa menyelamatkanku? Dan juga, tanda lahir di bahumu itu palsu. Kamu masih berani bertanya kenapa aku membatalkan pertunangan. Chu Xuan, semua ini karena aku sangat mencintaimu. Tapi kamu begitu tinggi, aku hanya bisa membuatmu melihatku dengan cara ini. Apakah selama ini kamu sama sekali tidak menyukaiku? Jian Xiu, aku paling benci dibohongi. Aku akan memberimu sejumlah uang sebagai kompensasi untuk malam di hotel itu. Sekarang, tolong pergi. Chu Xuan. Aku baru saja menemukan tes kehamilan di kamar mandi. Ya ampun, milik siapa ini? Fu Xiaobei, aku baru saja masuk ke kamar mandi dan melihat dia keluar dari sana. Fu Xiaobei, kau ternyata hamil. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Nona Fu, kali ini, perusahaan mengatur dengan tergesa-gesa. Maaf merepotkanmu untuk datang. Tidak masalah. Suruh Fu Xiaobei mengendarai mobil dengan nomor akhir 668. Xiaobei, sekarang kau sudah sampai mana? Aku sedang dalam perjalanan menemui klien. Ada apa, Pak Han? Hanya tiba-tiba ingin mendengar suaramu. Jangan bicara omong kosong, Pak Han. Sebenarnya ada apa? Hanya ingin bertanya apa yang kau makan siang ini, ada yang kau inginkan. Pak Han, rem mobilku sepertinya rusak. Xiaobei, dengarkan aku, tetap tenang, yang terpenting sekarang adalah jangan panik. Bagaimana ini? Ingat, kau pasti akan baik-baik saja. Pak Han, aku masih ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Yaitu hari kami menjamu pasangan dari kota pelabuhan. Sebenarnya malam itu kita... Ternyata kau. Chu Xuan, apa yang kau lakukan? Cepat pergi. Xiaobei, karena kau sudah tidur denganku, kau harus bertanggung jawab padaku. Hidup mati kita harus bersama. Chu Xuan, kenapa kau begitu bodoh? Chu Xuan, bangunlah. Jangan menakutiku, ada orang tidak. Chu Xuan. Jangan tidur, jangan menakutiku. Cepat bangun. Xiaobei, ada apa ini? Kak ketiga, aku baik-baik saja. Chu Xuan, dia menyelamatkanku. Dokter. Kami sudah berusaha sebaik mungkin tapi kondisi pasien sangat tidak baik. Mohon keluarga bersiap untuk yang terburuk. Kak ketiga. Kak ketiga, bukankah kau ahli pengobatan? Bisakah kau menyelamatkan Chu Xuan? Kak ketiga, cepat tolong selamatkan dia ya. Xiaobei, tenang saja, Han Chu Xuan pasti akan baik-baik saja. Kak ketiga, bagaimana kondisi Chu Xuan? Han Chu Xuan sudah terlepas dari bahaya maut. Bagus sekali. Kak ketiga, terima kasih ya kak ketiga. Chu Xuan sudah 3 hari belum bangun. Bagaimana ini? Xiaobei, dia baru saja menjalani operasi besar, perlu waktu untuk pulih. Kau juga harus lebih memperhatikan istirahat. Jangan sampai Han Chu Xuan sudah bangun, tapi tubuhmu sendiri yang ambruk. Xiaobei. Chu Xuan, kau sudah bangun. Waktu kecil di tepi sungai kecil di kota utara, apakah kau pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki? Ya. Ternyata kau. Chu Xuan, apa maksudmu menanyakan ini?
Aku adalah anak kecil yang kamu selamatkan dulu. Alasan aku membiarkan Jian Xiu begitu saja adalah karena dia bilang padaku. Dia yang menyelamatkanku dulu, dan malam itu setelah aku bangun, orang yang berbaring di sampingku adalah dia. Dan karena itu, dia terus memaksaku untuk bertunangan dengannya. Tak kusangka Jian Xiu melakukan begitu banyak hal licik. Mungkin masih ada hal lain yang dia lakukan. Chu Xuan, sepertinya kamu tahu sesuatu. Rem di mobilmu. Juga ulah Jian Xiu. Dia tidak mungkin bisa melakukan ini sendirian. Pasti ada kaki tangan di belakangnya. Ini adalah pesan dari kaki tangan Jian Xiu yang dikirim padaku. Kenapa dia mengirimkannya padaku? Kita akan tahu setelah kita menyelidiki siapa di balik semua ini. Ya, Kenapa kamu pergi mengendarai mobil dari perusahaan saat itu? asisten Zhang bilang ada pekerjaan darurat di perusahaan yang harus diselesaikan. Asisten Zhang. Ya, Tak kusangka dia. Bos, kenapa kamu bisa kecelakaan? Asisten Zhang, katakan padaku kenapa kamu melakukan ini. Maaf, aku tidak tahu Nona Jian akan mengutak-ketik mobil itu. Aku pikir dia hanya ingin menjauhkan Nona Fu. Nona Jian adalah tunanganmu, jadi aku. Jian Xiu bukan tunanganku. Orang yang aku sukai selalu Xiao Bei. Dia yang menyelamatkanku dulu. Sedangkan Jian Xiu selalu menipuku. Presiden Han, Nona Fu, maaf. asisten Zhang, aku tahu kamu seperti aku, hanya ingin yang terbaik untuk Chu Xuan. Kita harus bekerja sama untuk menangkap pelaku sebenarnya yang ingin menyakitinya. Apa yang bisa aku lakukan? Nona Fu, silakan perintahkan. Aku punya rencana, butuh kerja sama kalian. Fu Xiaobei kecelakaan. Sekarang di rumah sakit dalam keadaan darurat. Apakah ini ulahmu? Itu sangat disayangkan, tapi kejadian seperti ini hanya menunjukkan bahwa dia tidak beruntung. Kamu tahu Presdir juga ada di kecelakaan itu, terluka lebih parah dari Fu Xiaobei. Apa kamu ingin membunuh Presdir juga? Apa? Bagaimana mungkin? Ada yang mengirim pesan meminta Presdir sengaja ke sana. Kamu tidak tahu. Asisten Zhang, kamu rawat Chu Xuan dulu. Jangan sampai dia kenapa-napa. Sisanya aku yang urus. Hanyang, apa kamu yang mengirim pesan ke Chu Xuan? Kamu tahu tidak, kalau bukan karena kamu, Fu Xiaobei sudah mati sekarang. Kamu tidak benar-benar berpikir, aku ingin membuatmu menjadi nyonya muda keluarga Han kan? Hanyang, kamu ingin mendapatkan posisi pemegang kekuasaan Han. Kamu ingin memanfaatkanku untuk menyingkirkan Chu Xuan. Posisi itu seharusnya milikku. Soal memanfaatkan. Hanya karena kamu bodoh saja. Aku akan memberitahu Chu Xuan sekarang. Baiklah, silakan. Setelah dia tahu bahwa kita berdua bekerja sama, kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk menikah kekeluargaan. Aku sarankan kamu lebih baik tahu diri, bantu aku menyelesaikan Han Chu Xuan. Aku akan bagi kamu 2 miliar. Bagaimana? Chu Xuan, minumlah sup ini. Aku yang masak sendiri. Xiu, terima kasih. Sebelumnya aku tertipu oleh Fu Xiaobei, tidak melihat bahwa kamu yang benar-benar tulus padaku. Setelah aku keluar dari rumah sakit, kita bertunangan lagi. Ya, Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sudah tahu? Yang menyelamatkanmu bukan aku, dan kamu bahkan hampir kehilangan nyawa untuk menyelamatkan Fu Xiaobei. Fu Xiaobei itu. hanya karena keluarga Fu dan keluarga Han bekerja sama, aku ingin memberitahu keluarga Fu. Itu saja. Ah, Chu Xuan, jangan minum sup ini. Sudah dingin. Besok aku akan masak lagi. Baik, semua sesuai keinginanmu. Xiaobei, drama selanjutnya akan sangat menarik. Hanya saja, setiap hari aku harus memaksakan senyum di depan wajah Jian Xiu. Sangat melelahkan. Aku butuh sedikit hiburan, bagaimana caranya? Chu Xuan, maafkan aku. Aku hanya berharap Farce ini bisa segera berakhir. Kita bisa bersama secara terbuka. Tenang, demi masa depan kita, semua ini sepadan. Xiaobei, aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan kakak ketiga. Kamu keluar dulu, ya. Kakak ketiga, jangan pukul Chu Xuan. Dia masih sangat lemah. Kamu begitu khawatir, aku akan menyakitinya. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu suka Xiaobei, tapi aku tidak mungkin bersaing secara adil denganmu. Han Chuxian, jangan lupa, Niawamar aku yang selamatkan. Itu dua hal yang berbeda, menurutku. Xiaobei lebih penting dari nyawaku. Katakanlah, Ada APA. Sebelum aku melamar Xiaobei, aku butuh bantuan kalian. Untuk memainkan sebuah drama, aku harus menyelesaikan upacara pertunangan dengan Jian Xiu. Bos, dengar-dengar setelah Han Chuxian keluar dari rumah sakit, dia akan menikah dengan Jian Xiu. Apa katamu?
Wanita bodoh ini, dia tidak mengikuti rencana. Tidak, aku tidak bisa membiarkan semua usahaku sia-sia. Lalu, sekarang bagaimana? Bagaimana? Sepertinya hanya bisa menggunakan cara ekstrim. Apakah bisa berhasil? Tergantung kali ini. Asisten Sang, terima kasih banyak telah membantuku berkali-kali. Setelah aku menikah kekeluargaan, pasti tidak akan mengecewakanmu. Itu yang seharusnya aku lakukan. Mama, aku cantik tidak? Cantik, putriku yang paling cantik. Jauh lebih cantik daripada Fu Xiaobei itu. Nak, setelah menikah kekeluargaan, jangan lupa, ada kami ya. Bu, aku beda sama Fu Xiaobei si pengkhianat itu. Selama kalian mau bekerja sama denganku. Setelah aku berhasil menikah kekeluargaan dan menjadi nyonya muda, pasti tidak akan menyanyiakan kalian. Siu, kamu memang anak yang baik hati. Ternyata kamu terlihat sangat tampan dengan pakaian formal. Apa? Masa sehari-hari nggak ganteng? Jangan lupa, hari ini baru permulaan. Setelah ini selesai, aku punya banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Pak Han, waktunya sudah hampir tiba. Saatnya menjemput Jian Xiu untuk naik ke panggung. Baik. Tunggu aku kembali. Pergilah. Buruk, Nona Fu, Tuan Muda dan Nona Jian hilang. Apa? Lepaskan kami. Siapa kamu? Cepat lepaskan kami. Kakak, Han Chusuan, kamu memang pandai berpura-pura. Sudah dalam keadaan sulit, masih saja bersikap sombong. Aku mohon, lepaskan aku. Apapun yang kamu minta akan kulakukan. Wanita yang tidak bisa dipercaya seperti kamu, lebih baik diam. Kalau tidak, aku yang akan membunuhmu. kakak, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi tidak perlu. Sampai sejauh ini. Semua ini karena si tua itu pilih kasih. Kalau bukan karena kamu, keluarga Han sudah jadi milikku. Dengan caramu, keluarga Han akhirnya akan hancur. Kamu tahu apa yang paling kubenci darimu? Sikapmu yang sok tahu itu. Keluarga Han, meskipun harus hancur, harus di tanganku. Sedangkan kamu, di sekeliling sini sudah dipasang bahan peledak, saat waktunya tiba. Boom! Akan hancur berkeping-keping. Masih bisa berkhotbah? Aku mohon, lepaskan aku. Aku mohon. Baik. Datang ke sini. Kamu mau aku melepaskanmu? Bisa. Bunuh dia, dan aku akan melepaskanmu. Kak, gimana? Chusuan baik-baik saja? Jangan khawatir, adik. Aku sedang berusaha. Kakak kedua, cepat cari lokasi mereka. Kichimyo. Mereka sekarang berada di sebuah bangunan yang belum selesai di pinggir kota. Tim SWAT sudah berangkat. Baik. Kamu pikir dia akan melepaskan seorang saksi mata? Apa? Wanita yang tidak bisa dipercaya, kalau kamu mau mati bersamanya, baiklah. Lepaskan dia. Karena kalian ingin mati bersama, maka aku akan membunuh kalian. Apa yang terjadi? Jangan repot-repot. Kau berani memukulku hari ini? Jika kau tidak bisa keluar hidup-hidup, kau harus mati bersamaku. Jangan bergerak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan lupa mobil Fu Xiaobei. Siapa yang bergerak? Apa yang kau bicarakan, paman polisi? Jangan dengarkan dia.
Chu Xuan, kau baik-baik saja. Ada banyak hal yang tidak kita lakukan. Apalagi yang harus dilakukan? Sekarang aku tidak bisa memberitahumu. Aku akan pergi ke rumahmu. Xiao Bei, siapa yang kau tunggu? Han Chushuan. Tidak, aku hanya berpikir untuk bermain dalam 2 hari. Kalau tidak, pergi ke pantai selama 2 hari. Hei, ubah lingkungan. Terlalu panas untuk pergi. Aku masih punya banyak hal. Xiao Bei. Hei, baju tidak ganti gemna. Aku hampir lupa yang mana. Hei, kenapa tidak ada yang bagus? Sejujurnya, Xiao Bei, kau terlihat bagus jika Han Chushuan itu. Aku hanya menendangnya. Baiklah, 3, kau keluar dulu. Aku harus ganti baju. Wanita tidak tinggal di tengah. Chushuan, kali ini kau benar-benar memutuskan. Jangan sampai ada pertunangan lain. Paman, aku serius tentang Xiao Bei. Aku melakukan kesalahan sebelumnya, tapi tolong beri aku kesempatan lagi. Buktikan sendiri. Jika kau ingin mengambil bayi kami, aku mengembangkan racun ini. Penawarnya hanya Xiao Bei. Jika kau berani minta maaf padanya, apakah Anda berani memakannya setelah hidup Anda selesai? Apa yang kamu lakukan? Chu Xuan cepat dimuntahkan Chu Xuan. Apa yang kau berikan padanya? Kemarilah kau. Permen Min. Han Chushuan selamat lolos tes. Yang ingin saya katakan adalah Xiao Bei. Aku mencintaimu, kau bersedia menjadi istriku. Menikahinya dan menikahinya. Saya bersedia.